Hai, welcome to Artocles. Saya mau ngucapin selamat tahun baru dulu ya buat semua. Semoga di 2023 ini segalanya lebih baik dan impian-impian yang masih belum kesampaian di 2022 kemarin bisa terwujud dengan lancar. Untuk video pertama di tahun yang baru, kita mulai dengan yang kejam namun menarik dari negara Filipina, yang mana sifat jahat manusia nggak jauh dari nafsu sesaat yang hanya memberi kenikmatan duniawi. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali, kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini mari berkenalan dengan sepasang suami istri yang sama-sama lahir pada tahun 1961 dan menikah di kota Tabaco, negara Filipina. Mereka adalah Pak Arden Fidalo dan istrinya Emilia. Sama-sama pensiunan dari Kepolisian Negeri Filipina dan pindah ke kota Caloocan sejak tahun 2015 sebab dibelikan rumah oleh ketiga anaknya di daerah tersebut. Meski dua putranya telah pindah ke Manila, namun masih ada si bungsu Karen Javoni Tala bersama suami dan anak-anaknya yang tinggal nggak jauh dari kediaman mereka. Wanita itu yang rajin berkunjung untuk mengawasi Arden dan Emilia, terkhusus kakek tersebut yang menurut beberapa orang sangat cerewet dan suka ngomel-ngomel nggak jelas. Tubuhnya juga terbilang masih sehat, serta hobi jogging setiap hari. Sementara istrinya udah punya banyak keluhan mengenai tulang di badan dan memilih rebahan di kamar aja. Selain mendapat uang pensiun setiap bulannya dari negara, anak-anak mereka juga rajin transfer duit kebutuhan keduanya. Pernah dulu seorang wanita bernama Donna Herrera kerja di sana sebagai ART, namun tiap hari kena omel sama Pak Arden yang mengatakan gadis itu terlalu lelet bergerak dan suka melamun. Masakannya nggak enak dan nggak ngerti ini itu, semua harus didikte untuk dilakukan. Akhirnya dipecat juga setelah habis dimarah-marahin. Padahal menurut Emilia, si Donna kerjanya udah bagus, emang kakek aja yang banyak tuntutan dan cerewet kelewat batas, suka membentak, dan bahkan gak segan menghina fisik yang mungkin bikin ART itu lama-kelamaan muak dan sengaja kerja lambat biar bisa keluar dari sana. Setelahnya sempat ada 3 pelayan baru dan sama aja tetap gak betah dengan mulut pedas si kakek tersebut. Beberapa anaknya berusaha menasehati Arden untuk lebih sabar dan jangan kasar. Soalnya mereka berdua kan nggak mau disuruh tinggal bareng si bungsu dalam satu atap. Sementara para ART pada kabur, siapa yang ngurus dan mengawasi mereka nanti di rumah. Namun kakek tersebut dengan keras kepala bilang dia sanggup kok ngerjain semua sendirian. Meskipun istrinya udah susah jalan, lelaki tua itu ngomong masih bisa nyuci baju, masak makanan dan bersih-bersih, nggak ada masalah. Walaupun tetap aja, Karen yang tiap harinya mampir dan terkadang membawa pakaian kotor orang tuanya untuk dicuci di rumah, nganter makanan, dan urus perawatan ibunya jika memang perlu. Oh ya, pernah ada juga ponakan mereka berusia 17 tahun yang sengaja tinggal di sana mau nemanin untuk sekalian ngawas bernama Edward Fidalo. Menjalani pendidikan di SMA swasta Sampaguita dan sepulang sekolah menjaga paman serta bibinya. Namun hampir mirip dengan nasib ART dulu. Padahal itu anak adiknya Arden, sering kena omel dan didamprat jika pulang sekolah kesorean, bangun telat, dan lupa membersihkan kamar mandi. Sampai akhirnya diusir dari rumah kala terlambat ngasih obat untuk nenek Emilia saat Edward lagi ikut sekolah online via Zoom. Intinya kakek itu memang tipe yang serba sempurna dan nggak mau lihat orang lain melakukan kesalahan sekecil apapun. Setelah masa pandemi di tahun 2021, akhirnya Karen mencoba untuk bisa berkarir dalam bidang pendidikan. Anak-anaknya dijaga babysitter dan menjadi concern besar untuk mereka terhadap Arden serta Emilia. Nggak ada yang antar makanan dan urus pakaian kotor lagi.
Walau kakek itu selalu ngaku sanggup ngerjain segalanya, kenyataan semua berantakan kalau Karen tidak ngebantuin. Makanya kali ini dicariin ART lagi dan wajib lebih kalem dan gak cerewet ataupun kasar pada orang baru. Arden janji, dan hal ini juga menjadi perhatian Emilia agar suaminya nggak ngomel-ngomel mulu pada ART mereka kelak, saling bantu dan maklum jika memang kerjanya tidak sesempurna keinginan mereka. Pada Februari 2021, akhirnya datang seorang wanita berusia 35 tahun bernama Grace Rufila yang merupakan janda berpengalaman. Punya 1 anak, namun ikut sama mantan suaminya. Kerjanya cukup cekatan, hampir nggak pernah lupa dalam menyiapkan obat ibu majikan, dan rumah juga selalu bersih dia bikin. Awalnya suka dicerewetin sama Pak Arden, sebab perempuan tersebut suka nyuci dan nyetrika sambil denger musik keras-keras. Namun karena kemarin nenek Emilia bilang, kalau kamu diomelin kakek lawan aja, akhirnya berani juga sang ART melawan yang bikin Pak Arden suka kesel. Awalnya bete, lama-kelamaan pria itu suka dengan sifat Grace yang ribut dan ceria. Apalagi tubuhnya juga seksi dan sering joget-joget bikin suasana rumah yang tadinya sepi sunyi kayak di kuburan menjadi selalu rame kayak di konser musik. Tapi dia juga cukup tahu waktu kok. Kalau ibu majikan lagi tidur dan istirahat, pasti keadaan senyap kembali. Semakin hari justru candaan yang dimainkan Grace membuat kedua orang tua itu senang. Bu Emilia sering ketawa, begitu juga Pak Arden. Intinya mereka ngerasa terhibur atas kehadiran perempuan tersebut dengan kepribadian yang besar. Tanpa disadari sang kakek mulai merasa gairah mudanya tumbuh lagi. Setiap ucapan, gerak tubuh dan candaan manja yang terlontar dari bibir Grace seakan bikin seluruh tubuh Pak Arden bergetar. Ada gelombang-gelombang aneh yang bikin darah berdesir, serta dadanya sesak. Nafasnya seakan tertahan, dan jantung berhenti berdetak tiap kali berada dekat dengan sang ART. Hal yang sama ternyata dirasakan Grace, yang sudah lama nggak disentuh pria manapun. Meski perbedaan usia mereka 26 tahun, namun kaki kanan-kiri nggak berhenti tremor saat majikannya membisikkan kata-kata perintah dekat telinga. Mereka pun mulai saling tertarik satu sama lain, namun masih takut diungkapkan. Tapi, tiap kali ngobrol, selalu sulit bernafas seakan ada hasrat yang ditahan, padahal pengen diluapkan sesegera mungkin. Memasuki bulan kedua kerja di sana, Bu Emilia mulai curiga dengan gelagat suami dan ART-nya itu. Terkadang dia dikasih obat tidur ya, terlalu cepet. Dulu kan palingan jam 9 malam, sekarang jam 7 udah disiapkan buat istirahat. Nggak tahu apa yang terjadi sampai bangun itu udah subuh sekitar jam 5. Wanita tua tersebut juga sering ya melihat kemeja suaminya serta celana bahan yang biasa dipakai gereja udah tergantung di balik pintu, seakan habis dipakai jalan-jalan. Padahal semalam itu semua masih terlipat rapi di lemari. Anehnya ada aroma parfum wanita terasa jelas di pakaian itu yang sangat dikenal oleh Emilia. Itu wewangian milik sang ART. Dari mana aja mereka semalaman? Lagian kok bisa sampai lengket gitu parfumnya? Pada ngapain coba? Pelukan? Hal ini ditanyakan langsung pada suaminya dan ditolak mentah-mentah Pak Arden. Dia bilang bisa aja saat nyuci pakaian atau nyetrika kegabung sama baju-baju Grace. Kakek itu juga bersikeras mengatakan bahwa kemeja dan celana tersebut sudah tergantung di sana sejak minggu lalu. Emang istrinya aja kali yang pelupa. Percaya aja dengan alasan suaminya, dalam beberapa hari keadaan mulai membaik seperti semula. Sampai pada Sabtu 10 April 2021, Emilia kembali disuruh tidur dengan cepat, padahal dia masih pengen nonton TV dulu. Lagian malam minggu kok ngapain juga buru-buru istirahat. Namun gak kuasa saat tahu obat tidur sudah dimasukkan pada paket obat rutin lainnya. Keesokan paginya kembali melihat kemeja baru sang suami tergantung. Kali ini celananya dibongkar saat Arden masih tidur. Ditemukan sebuah kunci kartu motel bernama Victoria Balintawak yang masih baru. Wanita itu tahu bahwa penginapan tersebut nggak jauh dari rumahnya dan seumur hidup nggak pernah dia ke sana bersama suaminya. Apa mungkin Arden pergi ke tempat itu sendirian atau bersama sang ART? Jika iya ngapain? Segera dia mengkonfrontasi sang suami yang kali ini ngelawan dan bilang istrinya sangat cerewet, banyak nanya serta curigaan. Intinya terjadi perdebatan hebat dan tetap nggak keluar pengakuan apa-apa dari mulut kakek tersebut.
Namun Arden sempat geram saat Emilia bilang akan mengadu pada anak-anaknya jika kelak ketahuan dia ada main sama Grace. Selanjutnya, malah si nenek diludahin oleh sang suami. Pada hari Rabu 14 April 2021, Emilia sadar bahwa suami dan ART-nya sudah nyiapin obat tidur sejak pukul 6 sore. Setelah dikasih, dia sengaja nggak menelan semua itu dan malah diumpetin di bawah bantal. Saat sendirian dalam kamar sekitar jam 7 malam, nenek tersebut menelpon putrinya dan menceritakan seluruh kecurigaan selama ini. Sejak Grace datang dan suka bercanda, kemudian obat tidur yang disuruh minum setelah maghrib, bahkan sampai ke meja aroma parfum si ART serta kunci kamar motel. Saat itu Karen sangat kaget, namun coba menenangkan. Dia janji hari Minggu nanti bakal datang serta menanyakan langsung pada ayahnya. Beberapa jam setelah itu, sang nenek tertidur dan bangun lagi sekitar pukul 2 dini hari. Jadi udah masuk ke hari Kamis 15 April 2021. Si kakek nggak ada di sampingnya yang membuat curiga dan berusaha bangun dari kasur, keluar kamar tanpa memanggil, lalu segera menuju kamar Grace yang berada dekat dapur. Pintunya terbuka sedikit dan cahaya remang-remang nampak dari luar. Didorong oleh Emilia yang ternyata memang melihat langsung sang suami sedang bergoyang-goyang di kasur bersama ART-nya. Semua teriak bersamaan karena kaget dan dengan refleks Pak Arden turun dari tempat tidur lalu menyerang istrinya dengan patung Bunda Maria yang ada di meja kamar tersebut. Si nenek sempat berteriak, namun lelaki tua itu malah menekankan tangannya sekuat tenaga pada leher Emilia sampai istrinya menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-60 tahun. Karena panik, Grace langsung mengambil tas dan memasukkan baju-bajunya. Dia nggak peduli sama kakek yang sedang ngos-ngosan sambil nangis itu. Menggunakan motornya, sang ART kabur. Sementara dengan kalang kabut, Pak Arden mencari pisau besar dan memilah-milah tubuh istrinya dengan niatan mau disingkirkan ke beberapa daerah tertentu supaya nggak ketahuan. Ternyata Grace tidak pergi untuk kabur. Dia takut dan berbelok ke kantor polisi lalu mengadu apa yang baru disaksikan di tempat majikan. Datang bersama beberapa petugas dan segera menangkap basah Pak Arden yang baru saja menyalakan mobilnya untuk menyingkirkan bagian tubuh tersebut. Tak ada pilihan, wajib berserah serta mengakui perbuatannya. Baik dirinya dan sang ART pun ditahan atas perbuatan tercela dan menghilangkan nyawa Emilia Vidalo. Dengan menangis terseduh, Karen dan saudara-saudaranya mengunjungi sang ayah yang berada di kantor polisi. Bahkan mereka juga sempat marah dan memukuli Grace yang dianggap telah menjadi pemicu kejadian ini. Namun wanita tersebut ikhlas atas hinaan dan tuduhan itu. Tapi dia mengaku bahwa semua yang mulai justru Pak Arden duluan. Sempat menolak ajakan lelaki tua tersebut, namun dipaksa dan diancam bakalan dipecat jika tidak menuruti segala perintahnya. Hal yang terjadi selanjutnya, justru sering ya dia dikasih uang sama bapak majikan karena berhasil memberi kepuasan sesuai yang diharapkan. Menurut sang pengacara Francis Monteagudo, kliennya mengaku sudah lama tidak mendapat belayan mesra istrinya Emilia sebab sakit-sakitan terus sejak 10 tahun terakhir. Bagaimanapun, dia lelaki normal dan masih besar hawa nafsu yang terpendam. Makanya, kehadiran si ART yang lucu dan menggoda membuatnya kaget. Ada hasrat menggelegak yang muncul mendadak dan seakan mau melontarkan lava panas. Dirinya dengan nekat mengajak Grace untuk memuaskan. Awalnya karena takut ketahuan sang istri meski udah dikasih obat tidur, mereka melakukan di luaran, di Motel Victoria Balintawak, dan dengan aman serta berjalan lancar. Tapi kan gak enak ya kalau harus keluar uang terus untuk check-in. Lagian supaya Emilia gak curiga mulu dengan kemeja yang dipakai tergantung di belakang pintu. Coba deh di kamar Grace beberapa kali, hingga akhirnya ketahuan di hari tersebut. Panik dan takut sang istri bakal ngadu ke anak-anaknya, maka dengan kasar menyerang Emilia yang ternyata tubuhnya sangat lemah hingga nyawanya melayang dengan sekali pukul. Makin panik sampai dipisah-pisah untuk bisa menghilangkan jejak. Ternyata si ART Grace malah berkhianat dan melapor duluan pada yang berwenang. Karen, sang putri, juga menyesal saat itu nggak langsung berkunjung ke sana setelah ibunya melapor dan curhat banyak hal.
Habisan itu kan weekday, dan dia juga baru pulang kerja. Kecapean dan menganggap weekend adalah waktu yang tepat buat menasehati ayahnya, atau kalau bisa memecat sang ART jika benar berhubungan dengan Pak Arden. Ternyata saat itu adalah kali terakhir dia bisa ngobrol dengan ibunya. Cukup banyak sesal yang gak dapat diungkap, mengingat kesehatan Emilia juga menurun drastis seminggu terakhir karena kepikiran tentang kemungkinan ayahnya berbuat macam-macam dengan pembantu mereka. Sampai pada pembacaan hasil keputusan Selasa 30 November 2021, hakim menyatakan bahwa Pak Arden Vidalo bersalah dengan sengaja menyerang istrinya dan memisah-misahkan tubuh guna menghilangkan jejak. Dirinya terkena hukuman seumur hidup dan kesehatannya akan selalu diperiksa oleh dokter juga, mengingat usianya udah di atas 60 tahun dan sering sakit-sakitan. Sementara sang ART terkena sanksi 24 bulan penjara atas perbuatan tercela. Dirinya mengaku nggak ikut-ikutan menyerang Bu Emilia. Hal ini juga didukung oleh kesaksian Pak Arden yang bilang bahwa Grace tidak ikut campur dalam pemukulan malam itu. Bagaimana menurut kamu? Sudah pantaskah bahwa hukuman terberat diterima Pak Arden dan sang ART cuma dihukum 2 tahun penjara? Kamu komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Dan juga selamat tahun baru. Terima kasih.